Namaku Rengga, usia 35 tahun. Sehari-hari aku bekerja sebagai montir di bengkel kecil di daerah Purwakarta. Hidupku sederhana saja, tidak lebih istimewa dari orang-orang lain di kampung ini. Tapi kalau sudah hari Sabtu atau Minggu, aku punya satu kebiasaan yang jarang kulewatkan. Memancing. Buatku, memancing bukan sekadar hobi. Ia semacam pelarian dari penat hidup. Suara mesin motor yang bising, dari keluhan pelanggan yang datang silih berganti. Saat duduk di tepi danau dengan umpan menggantung di air, tenang rasanya semua beban hilang. Seolah aku sedang berbicara dengan sunyi, dan sunyi itu mendengarkan dengan sabar. Biasanya aku memancing di Cirata. Sekitar 2 jam perjalanan dari rumah. Tempat itu sudah seperti halaman belakang. Aku hafal di mana airnya dangkal, di mana arusnya tenang, dan di mana ikan nila paling sering menggigit umpan. Di sanalah, di bawah langit yang sering berkabut, aku menemukan ketenangan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Teman-teman di kampung sering bilang aku gila mancing. Aku hanya tertawa, karena bagiku bukan soal hasilnya. Ada sesuatu di danau itu yang membuatku ingin selalu kembali. Kadang airnya berkilau seperti kaca, kadang berwarna abu kehijauan seperti menyembunyikan sesuatu di dasarnya. Aku pernah dengar orang-orang bicara. Katanya, Cirata itu bukan cuma waduk biasa. Ada yang bilang dulu sebelum jadi waduk, kawasan itu penuh desa-desa yang tenggelam karena pembangunan. Banyak yang tidak sempat pindah, katanya. Ada juga yang percaya bahwa di dasarnya masih berdiri reruntuhan masjid dan pohon besar yang dianggap angker. Tapi aku tak pernah terlalu memedulikan cerita-cerita itu. Hari itu, hari Minggu, matahari belum terlalu tinggi, dan udara di Cirata masih dingin seperti biasanya. Kabut tipis melayang di atas permukaan air, membuat waduk itu tampak seperti dunia lain yang terlelap dalam mimpi panjang. Aku datang lebih pagi dari biasanya, membawa peralatan mancing dan sebungkus roti tawar untuk sarapan. Tempat favoritku ada di pinggiran sebelah timur, di bawah pohon besar yang sudah miring ke arah air. Dari situ aku bisa melihat permukaan danau yang luas, kadang berkilau keemasan saat matahari mulai menembus kabut. Tidak banyak orang datang sepagi itu. Hanya ada 2 pemancing lain di kejauhan, samar seperti bayangan di antara kabut. Umpanku sederhana saja, pelet campur cacing tanah. Biasanya ikan nila cepat menyambar, tapi pagi itu terasa aneh. Air tenang, tak ada riak, bahkan jangkrik pun seperti enggan berbunyi. Heningnya bukan hening yang damai, melainkan hening yang terasa, menekan, seolah udara di sekitarku mengawasi. Aku menghela napas panjang, lalu melemparkan kail ke tengah waduk. Suara plop kecil dari jatuhnya umpan terdengar jernih, bergema di antara kabut. Beberapa menit berlalu tanpa tanda-tanda. Aku memutuskan pindah tempat. Namun tiba-tiba, ujung joran melengkung kuat, terlalu kuat untuk ukuran ikan nila biasa. Tali pancing menegang, seperti tertambat pada sesuatu yang hidup dan berontak dengan tenaga luar biasa. Aku butuh waktu hampir 10 menit hanya untuk menariknya ke permukaan. Saat akhirnya muncul dari air, aku hampir menjatuhkan joranku, seekor ikan yang tidak pernah kulihat seumur hidupku. Tubuhnya berwarna perak berkilau kehijauan. Sisiknya halus seperti kaca, memantulkan cahaya dengan cara yang aneh. Bukan seperti pantulan air, tapi seperti cahaya yang berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Matanya besar dan jernih, seolah ada kedalaman di sana. Siripnya panjang, menjuntai seperti kain sutra yang bergerak lembut mengikuti angin. Angin lembut tiba-tiba berhembus, membuat dedaunan di atas kepalaku bergemerisik pelan. Tapi anehnya, meski terlihat seperti ikan hias, hewan itu masih hidup, menatapku dengan mata yang entah kenapa, seperti mengerti. Ada sesuatu dalam tatapannya
yang membuat hatiku ragu. Tapi naluriku sebagai pemancing lebih kuat. Aku menaruh ikan itu ke dalam ember besar yang selalu kubawa. Aku memastikan airnya cukup agar ia tidak mati. Dalam hati, aku sudah membayangkan betapa indahnya jika ikan ini kupelihara di akuarium. Hari sudah menjelang sore, dan aku tidak mendapatkan ikan lagi selain ikan itu. Dan akhirnya, aku memutuskan untuk pulang. Namun saat hendak pulang, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah tempat aku menangkapnya. Permukaan air di sana tampak beriak, pelan, meski angin tidak bertiup. Dan di tengah riak itu, aku seperti melihat bayangan wajah yang samar, tersenyum, bukan pada siapapun, tapi ke arahku. Aku mengedipkan mata, dan bayangan itu hilang. Aku bergegas pergi, tapi entah kenapa sepanjang perjalanan pulang, ember di belakang motorku terasa berat, bukan karena ikan itu besar, tapi karena suasana yang menempel padanya. Seolah aku membawa sesuatu yang bukan hanya seekor ikan, sesuatu yang hidup, yang sadar, dan yang mungkin tidak seharusnya aku bawa pulang. Malam itu, saat aku meletakkan ikan itu di akuarium rumah, istriku langsung tertegun. Mas, ikan ini cantik banget, tapi kok matanya kayak sedih ya? Ya mungkin karena dia baru pindah tempat, jadi masih kaget. Tapi dalam hati, aku mulai merasa aneh. Karena saat aku menatap ikan itu lebih lama, aku juga melihat hal yang sama. Matanya memang terlihat sedih. Bukan sedih seperti hewan yang takut, tapi sedih seperti seseorang yang ingin pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar sesuatu di rumahku. Suara seperti air yang menetes tanpa henti dari kamar tamu. Padahal semua keran tertutup rapat. Suara itu terdengar setiap malam sejak ikan itu datang. Setelah ikan itu kubawa pulang terasa berbeda. Rumahku yang biasanya tenang, malam itu seperti menyimpan sesuatu di setiap sudutnya. Aku masih terjaga di ruang tamu, duduk di kursi rotan, sambil menatap akuarium di pojok ruangan. Ikan itu berenang pelan. Sisiknya memantulkan cahaya lampu kecil di atasnya, menimbulkan bayangan berkilau di dinding. Indah, tapi entah kenapa, semakin lama aku memandangi, semakin terasa seperti ikan itu sedang memperhatikan balik. Tatapan matanya tidak seperti ikan biasa. Ada sesuatu yang dalam, seperti manusia yang sedang menahan perasaan. Kadang ia berhenti berenang lama sekali, hanya mengapung, menatapku dengan mata beningnya. Sekitar pukul 11 malam, aku memutuskan tidur. Istriku sudah lebih dulu terlelap. Rumah kami kecil, hanya 2 kamar. 1 ruang tamu, dan dapur di belakang. Tapi malam itu, ketika aku hampir memejamkan mata, aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Suara tetesan air, pelan tapi terus-menerus. Awalnya aku pikir itu dari dapur. Aku bangun pelan, menyalakan lampu, dan memeriksa keran. Kering, tidak ada air menetes. Tapi suara itu masih terdengar. Dan kali ini, arah sumbernya jelas dari ruang tamu. Langkahku terasa berat saat mendekati ruang tamu. Dan di sana, tepat di depan, akuarium. Lantai keramik tampak basah. Ada genangan kecil di bawah meja tempat aku menaruh akuarium itu. Aku berjongkok. Akuarium itu tidak bocor. Airnya masih penuh. Tapi di permukaannya, aku melihat riak kecil, berputar pelan, seolah ada sesuatu yang baru saja menyentuhnya dari dalam. Lalu, ikan itu bergerak cepat ke arah kaca, menabrak permukaan depan akuarium dengan keras, sekali, 2 kali, sampai airnya memercik keluar. Aku terkejut mundur beberapa langkah. Matanya menatapku seperti penuh amarah. Suaranya aneh, bukan seperti ikan berenang, tapi seperti ada sesuatu yang bergetar di dalam air.
Aku cepat-cepat menutupi akuarium dengan kain tipis dan kembali ke kamar, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perilaku ikan yang stres. Tapi malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Sekitar jam 2, aku terbangun karena mendengar suara air mengalir. Kali ini bukan tetesan. Seperti seseorang sedang menciduk air dengan tangan. Aku berjalan pelan ke ruang tamu. Jantungku berdegup tak karuan. Dan saat aku sampai di ambang pintu, aku berhenti. Di bawah cahaya remang lampu, aku melihat sesuatu bayangan hitam duduk di depan akuarium. Tubuhnya samar, seperti asap, tapi bentuknya menyerupai manusia. Rambutnya panjang, terurai basah, menutupi sebagian wajahnya. Ia tampak menatap ikan itu, dan suaranya terdengar lirih seperti bisikan. Kembalikan. Aku tidak bisa menangkap jelas apa yang ia katakan. Tubuhku kaku. Aku ingin berteriak, tapi mulutku seakan terkunci. Bayangan itu menoleh perlahan ke arahku, dan aku sempat melihat sepasang mata yang tidak punya bola mata. Hanya hitam pekat, seperti air dalam yang tak berujung. Tiba-tiba, sosok itu lenyap. Tak ada lagi bayangan, tak ada suara air. Yang tersisa hanya aku, ikan itu. Kini berenang tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, istriku menemukan lantai ruang tamu basah lagi. Tapi kali ini bukan hanya di sekitar akuarium, melainkan sampai ke arah pintu depan. Seperti ada sesuatu yang berjalan keluar dengan kaki yang meneteskan air. Ia memandangku dengan wajah cemas. Mas, ini air dari mana? Semalam aku dengar kayak ada orang jalan di ruang tamu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap akuarium itu yang kini tampak lebih redup warnanya. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin ikan itu bukan sekadar ikan. Malam berikutnya, aku berusaha tidur lebih cepat. Setelah kejadian semalam, aku menutup akuarium dengan kain hitam dan menaruh Al-Quran kecil di atasnya. Istriku menyarankan agar ikan itu dilepaskan saja, tapi aku masih ragu. Aku takut ikan itu mati jika langsung dikembalikan begitu saja ke air waduk yang luas. Lagi pula, di siang hari, semuanya tampak normal. Tidak ada yang aneh. Namun, malam itu, semua berubah lagi. Entah jam berapa aku mulai tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi. Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Aku berada di tepi waduk Cirata, tempatku biasa memancing. Kabut menggulung tebal di atas permukaan air. Begitu pekat hingga aku tak bisa melihat lebih dari 2 meter ke depan. Angin berembus dingin, dan dari dalam kabut itu terdengar suara seperti perempuan menangis pelan. Suara itu samar, melengking, lembut namun membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin pulang. Aku berusaha mencari sumber suara itu. Setiap langkah terasa berat, seperti kakiku tenggelam dalam lumpur. Dari jauh, di tengah kabut, aku mulai melihat seseorang berdiri di atas permukaan air. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajahnya. Kain putih yang membungkus tubuhnya basah kuyup, menempel di kulit pucatnya. Dia tidak menatapku. Dia hanya berdiri diam, sambil memandangi air yang beriak pelan. Aku ingin lari, tapi langkahku justru mendekat tanpa bisa kukendalikan. Ketika jarakku sudah cukup dekat, perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya kosong, matanya hitam legam tanpa bola mata. Sama seperti bayangan yang kulihat malam sebelumnya. Tapi kali ini ia berbicara dengan jelas. Kembalikan dia ke tempatnya. Suara itu tidak seperti suara manusia. Bergema di dalam kepalaku, menggema dari segala arah. Aku ingin bertanya, siapa? Tapi mulutku kaku.
tidak bisa bersuara. Lalu aku melihat sesuatu di tangannya. Seekor ikan kecil berwarna perak kehijauan. Persis seperti yang kupelihara di rumah. Ikan itu tampak lemah. Sisiknya tak lagi berkilau seperti dulu. Wanita itu menatapku, lalu menenggelamkan ikan itu perlahan ke air. Saat tubuh ikan itu lenyap, wajahnya tiba-tiba berubah. Dari kosong menjadi murka, ia menjerit keras. Jeritannya panjang dan menusuk, membuat seluruh waduk bergetar. Dan aku terbangun. Nafasku terengah-engah. Keringat dingin membasahi leher. Tapi yang membuatku nyaris menjerit adalah lantai kamar tidurku basah. Air menetes dari arah ruang tamu. Aku terhuyung bangun, membuka pintu kamar, dan menemukan kain hitam yang menutupi akuarium telah jatuh ke lantai. Airnya berguncang kuat, seperti ada pusaran kecil di tengahnya. Ikan itu berenang cepat berputar, menabrak-nabrak kaca dengan keras, memercikan air ke segala arah. Dari dalam pusaran itu, aku mendengar suara yang sama seperti dalam mimpiku, lirih, bergetar, dan terdengar jelas. Kembalikan aku. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar. Istriku keluar dari kamar, wajahnya pucat. Mas, suara apa itu? Aku tidak menjawab. Mataku terpaku pada akuarium yang kini bergetar, seolah ada arus di bawahnya. Tiba-tiba, lampu rumah padam, gelap total, dan dalam gelap itu, suara air berubah menjadi seperti seseorang berjalan perlahan. Di genangan, suara langkah kaki basah itu makin dekat, sampai aku bisa mencium bau amis dan lumpur. Kemudian, di tengah kegelapan itu, aku melihat sesuatu yang samar berdiri di belakang akuarium. Bayangan perempuan dengan rambut basah yang menjuntai panjang. Ia menunduk, menatap ikan di dalam akuarium itu, lalu mengangkat wajahnya ke arahku. Dari celah rambutnya yang meneteskan air, aku melihat senyum tipis, senyum yang tidak manusiawi. Seketika lampu menyala lagi, bayangan itu hilang, tapi air di dalam akuarium sudah habis setengah. Seperti ada yang menyedotnya ke dalam tanah, dan ikan itu kini mengambang lemah di permukaan. Seolah sekarat, aku tidak tahan lagi. Aku tahu satu hal dengan pasti. Malam itu, ikan ini harus dikembalikan ke tempat asalnya, apapun risikonya. Pagi itu, aku tidak menunggu matahari terlalu tinggi. Sejak azan subuh berkumandang, aku sudah bersiap. Istriku menatapku dengan wajah cemas, sementara ikan di akuarium tampak semakin lemah. Airnya berubah agak keruh, dan setiap kali aku menatap ikan itu, rasanya seperti ada sesuatu yang berusaha berbicara lewat matanya. Aku harus kembalikan dia. Istriku hanya mengangguk, menahan air mata. Mas, hati-hati ya. Jangan tinggal lama-lama di sana. Aku mengangguk dan mengangkat ember besar yang kini menjadi wadah ikan itu. Air di dalamnya bergetar pelan, dan entah kenapa terasa hangat saat ku genggam. Seolah bukan air biasa, melainkan sesuatu yang hidup. Perjalanan ke Cirata pagi itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Langit mendung, jalanan sepi, dan udara lembab seperti pertanda hujan akan turun. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa berhenti berpikir tentang mimpi semalam, tentang sosok perempuan di waduk itu, dan suaranya yang terus terngiang di kepala. Sesampainya di waduk, suasananya sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada pemancing lain. Air tampak tenang, terlalu tenang malah. Kabut tipis menggantung di atas permukaan, membuat tempat itu terlihat seperti dunia yang tidak benar-benar nyata. Aku memarkir motor di tempat biasa, lalu berjalan perlahan ke tepi air. Setiap langkahku seperti menimbulkan gema, padahal tanah di sana lembab. Aku membuka ember dan menatap ikan yang kini nyaris tak bergerak. Saat aku hendak menuangkan air ke danau,
Tiba-tiba angin bertiup kencang. Permukaan air beriak, dan dari tengah waduk terdengar suara seperti desir napas panjang. Kabut menebal, menutup pandanganku, dan entah dari mana datangnya, terdengar suara perempuan yang sama seperti dalam mimpiku. Terima kasih, kau akhirnya mengembalikannya. Suaranya lembut, tapi menggema di seluruh penjuru waduk. Aku menuangkan isi ember itu ke air, dan ikan itu jatuh perlahan. Seketika, air di sekitarnya berputar membentuk pusaran kecil. Kilatan cahaya kehijauan muncul dari dalam pusaran itu. Begitu terang hingga aku menutup mata ketika cahaya itu meredup. Ikan itu sudah tidak ada. Air kembali tenang dan kabut mulai menyingkir perlahan. Aku menatap sekeliling, tapi sesuatu membuatku merinding. Di seberang waduk, samar-samar aku melihat sosok perempuan berdiri di permukaan air. Rambutnya basah, pakaiannya putih berkilau kehijauan, sama seperti warna sisik ikan itu. Dia tersenyum, matanya hitam kelam. Lalu perlahan tubuhnya tenggelam ke dalam air tanpa riak. Aku terdiam. Air waduk kembali tenang. Tapi di dada ini masih tersisa perasaan berat. Seperti ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Saat beranjak pergi, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah air. Dan di sana, di tempat aku melepaskan ikan, terlihat kilatan cahaya kecil yang menari di bawah permukaan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, setiap kali hujan turun, aku selalu mendengar suara air menetes di sudut ruang tamu. Pelan, tapi cukup jelas untuk membuatku tahu mungkin sesuatu dari Cirata belum benar-benar pergi.